Salam sobat-sobat, kembali berjumpa dengan saya di channel YouTube Bung Tema Adiputra. Sobat-sobat, terlihat di belakang saya suasana malam hari di sebuah daerah atau katakanlah kampung di Cilacap, rumah seorang hamba Tuhan, dan saya bersyukur boleh berbincang dengan beliau, perbincangan warna-warni. Dan siapa dia, apa yang kami perbincangkan adalah sesuatu yang bisa menggugah semangat pelayanan kita. Oleh sebab itu, mari kita temui beliau dan mari kita simak apa yang diceritakan sebagai bagian juga dari semangat pelayanannya dan kesaksian hidupnya. Puji Tuhan. Salam, selamat malam Bapak Pendeta Samardi. Salam. Selamat malam, Pak. Ya, saya Bung Tema Adiputra dari Jakarta. Tadi pagi ikut pelayanan Bapak di Pulau Nusa Kambangan, dan malam hari ini saya mengucap syukur kita boleh bincang-bincang, ya, bincang-bincang, berbagi pengalaman hidup, perjuangan dan pelayanan. Nah, Bapak Pendeta Samardi, nanti mungkin lebih singkat saya panggil Pak Mardi, boleh ya? Ya, boleh. Iya, boleh. Panggil apa saja boleh. Yang penting nyantar. Baik Pak. Ya, Pak Mardi, kita ini sekarang berada di mana? Di Desa Bulusari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Tepatnya juga di teras rumah Bapak. Iya, betul. Ya, suasana kuping saya tajam ya Pak ya. Ada bunyi jangkrik, tadi juga saya dengar bunyi kodok. Ya. Ada juga bunyi sedikit di dekat-dekat rumah, ada bunyi orang mandi ya Pak ya. Ya, ya. Itu situasinya malam ini Ya. kan. Dan di belakang Bapak ada kebun gelap ya, tapi di sini terang, wajah Bapak juga terang. Ya. Oke. Sekarang Pak, kita mulai dulu dengan satu yang ringan-ringan. Bagaimana suasana yang Bapak rasakan sepanjang hari ini? Setelah tadi kita sama-sama ada pelayanan di Nusa Kambangan, bagaimana Bapak merasakan sukacita dan semangatnya? Ya, rasanya tetap sukacita ya. Oke. Damai sejahtera. Ya, Rasanya ketika kita sudah melaksanakan tanggung jawab tugas sebagai seorang hamba Tuhan untuk melayani ya jiwa-jiwa di khususnya Nusa Kambangan ya. ya, Itu rasanya sukacita. Sukacita. Apalagi tadi kita diberi penghargaan oh iya. dari kementerian ya. Ya, nanti saya tanya lebih dalam Hukum itu. dan HAM Ya. ya. Dirjen Pusat Ya, untuk rekanan kerja ya, pembinaan di sana ya sangat sukacita sih. baik. Karena itu satu penghargaan. Ya, Kayak gitu. saya juga sukacita Pak, karena saya berdoa biar boleh ikut sekali dalam perdananya saya pelayanan ke pulau. Tuhan kabulkan melalui sahabat-sahabat termasuk Bapak yang membawa dan membuka akses ya Pak ya. Puji Tuhan ya Pak ya. Iya, puji Baik. Tuhan. Sekarang saya dan kami penonton ini pastilah ingin kenal Bapak sebagai pendeta. Bapak pimpinan gereja atau gembala ya Pak ya? Saya gembala. Boleh cerita sedikit Ya. tentang gerejanya? Kami di Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia, Oke. GPSDI, Mm-mm. ya, yang ada di Cilacap. Ya, Ya. Yang saat ini kami menggembalakan 3 gereja. 3 gereja. Yang dari 7 gereja yang saat ini 4 sudah ada gembalanya masing-masing. 3 Bapak masih pegang. Ya, Bapak, saya masih pegang 3. Ah, Ya. Ada di rumah ini satu? Ya, ada rumah 1, ada di Ngrugu 1, ada di daerah Karanggedang Gunung 1. Oke. Ada di Kampung Laut 1, di Ya. Ngrugu itu. Ya. Ya. Mulai tahun berapa Bapak merintis gereja ini? Kalau merintis gereja saya masuk Cilacap 2001 ya. 2001. Hingga mulai merintis itu 2003-an ya. Oh. 2003 Udah 20 tahunan masuk. lalu ya. Iya. Hmm. Saya merintis di satu desa. Pertama itu masuknya di daerah Rawajaya. Ya. Lalu masuk lagi di Sidaurip. Hmm. Ya, di sana sekarang sudah ada jemaat-jemaat. Lalu kita masuk ke Kampung Laut. Ya, ya. Kampung Laut ada 4 gereja, Ya. yaitu di Muara II, Ciberem, Karanganyar, Hmm. dan Klaces kota kecamatannya. Ya, ya. Kalau masuk ke sana aksesnya harus perahu, Oh. tidak bisa darat.
Iya, untuk iya, untuk iya. di Klaces itu kota kecamatannya itu tidak bisa darat, harus perahu gitu Ya. Pak. Jadi setiap hari Minggu Bapak pilih salah satu dari 3 gereja itu atau Bapak keliling? Ya kalau minggunya kita seringkali keliling Keliling ya. karena itu jamnya beda-beda. Ya, ya, ya. Ya, jamnya beda-beda sehingga kita bisa semua. Baik. Malam, sore, pagi. Ya. Ya, Ya. baik. Sudah dapat gambaran ya. Jadi Bapak adalah gembala, ya Pak ya. Bapak Pendeta Samardi. Apa kegiatan pelayanan lain Pak di luar gereja? Mungkin itu komunitas-komunitas ataupun ministry-ministry. Boleh Bapak cerita singkat padat? Iya, kalau kegiatan lain ya untuk pelayanan kita ada ya base ministry. Ya, base ministry. Yang itu kita memang memberkati banyak gereja. Ya. Dan langsung terjun di sana. Baik ke panti asuhan, ke panti jompo, bahkan pelayanan di lapas-lapas. Ya. Lapas, seluruh lapas ada Yayasan Kasih Tuhan. Ya. Itu ada di seluruh Indonesia pelayanannya. Ya, khususnya kalau saya megang di Nusa Kambangan Ya. dan daerah Purwokerto, daerah Cilacap, ya, Hmm. dan mungkin nanti ya sering di luar-luar juga ada di lapas. Setiap kami pelayanan di daerah mana pasti masuk lapas. Begitu. Oh, artinya ada pelayanan ke lapasnya begitu? Iya, ke pelayanan lapas pasti. Ya. Ya. Itu kalau hari Sabtu, Minggu, ya gitu. Kalau kita pergi visi. Yang kedua kegiatan yang lain kami pegang beberapa ketua ya. Yang pertama ketua Ekumene. Ekumene itu PDU itu yang mengcover setiap jemaat atau pendeta yang meninggal. Kita sediakan peti dan perlengkapannya. Dan petinya yang bagus, yang ada kacanya itu. Ada gambar berjaman suci. Jemaat juga plus jemaat. Kalau jemaat standar, peti standar ya, yang pokoknya ada cat putih dan perlengkapannya lengkap juga. Dan itu sudah peserta kita di PD ini sudah ribuan, 6.000-an jemaat ya. Dari 1.500 KK-an. Ya, dan iurannya cukup 10.000 per KK. Tidak berat ya. Tidak berat, 10.000 per KK, dan dia kalau sakit kita cover jemaat 200, baik sakit di rumah sakit puskesmas maupun di rumah sakit. Kalau pendeta hamba Tuhan kita cover 500. Ya sakit ya, 500.000. 500.000. Ya. Nah, terus apalagi? Kami sebagai DPC PSPI. Apa itu PSPI? Paguyuban Seluruh Pendeta Indonesia Raya yang sudah berbadan hukum ya. Itu saya DPC-nya di sini. Ya, terus Cilacap ya. Cilacap. Lalu Kasih Tuhan, Yayasan Kasih Tuhan. Yayasan Kasih Tuhan. Itu saya juga sebagai pengurusnya. Yang ada di Cilacap dan Banyumas. Nah, itu. Lalu kita juga punya yayasan yaitu di global ya. Global di Cilacap. Kita sudah ada izin-izinnya yang bergerak nanti ke sosial kemasyarakatan. Jadi kita juga sudah punya link-link izin-izinnya. Hanya kita saat ini sedang pergumulan tanah sebelah. Tanah sebelah itu mau dijual, harganya satu ubin itu 14 meter persegi itu satu ubin 5 juta, dan ini ada 100 juta. Ini 100 tanah sebelah rumah Bapak? Nah, sebelah rumah saya. Saya udah lihat tadi. Luas ya, sudah lihat. Jadi itu yang mau dijual dan khusus ditawarkan oleh kita. Sangat senang kalau kita yang beli, karena apa? Untuk sosial. Jadi nanti kita akan bangun itu untuk penampungan, khususnya adalah penampungan orang-orang yang terlantar, jompo yang terlantar, ya gitu ya. Ya itu anak-anak yang terlantar, ya kayak gelandangan-gelandangan yang kadang kalau nggak punya rumah dan sebagainya. Karena kita juga pelayanan di orang-orang yang marginal. Marginal itu orang yang itu loh, pang-pang kayak gitu. Kita kadang-kadang menyentuh mereka, kadang kita kumpulkan begitu. Itu yang saat ini kita pelayanan. Lalu kalau di umum ya, di umum di pemasyarakat saya ditokohkan di sini, tokoh masyarakat di desa ini, dan ketua RT juga di sini. Terus kami juga pengurus percasi catur.
Oh, Nah, senang catur toh? ya, jadi kami juga pengurus catur. Terus kita juga pengurus olahraga voli. Ini caturnya catur murni kan, bukan catur politik ya? Bukan, ya, bukan catur politik. Kita nggak nyentuh politik Iya, sebab iya, iya. saya sudah lepas dari politik. Dulu pengurus politik Oke. ya, di PDI, tapi dengan saya ini sudah Fokus sekarang ya. fokus untuk pelayanan, maka kami keluar dari itu mengundurkan Ya, diri. ya. Saya fokus ke Hak pribadi itu. pelayanan Ya. begitu. Hmm. Karena bagaimanapun agak bertentangan Ya. ya cara berpikirnya Ya, begitu. ya. Makanya saya fokus untuk pelayanan, dan saya di desa ini pernah dicalonkan kepala desa. Calon. Ya, sudah pilihan tapi Sudah. kalah. Kalah suara. Kalah suara. Jadi karena kita waktu itu nggak nyebar uang, Oh, jadi kita kalah. lurus-lurus Terus saja. terang, lurus-lurus saja. Tapi puji Tuhan, hasilnya tidak seberapa rankingnya, Ya. artinya jumlahnya. Ya. Ya, selisihnya nggak seberapa. Berarti kita ini benar-benar jadi terang. Jadi artinya orang itu walaupun muslim, di sini kan rata-rata muslim. Ya. Di sini tuh 90% muslim. Ya. Bahkan 95% Jadi muslim. pemilih terbuka ya. Memilih terbuka, dan saya masyarakat pada datang ke sini lagi supaya saya, karena desa ini nggak ada kemajuan. Oh. Kemajuan jalan ini, lihat kan jalannya jelek semua, Ya. ya, jelek malah. Tapi saya sudah nggak mau. Ya, Saya fokus sudah lagi. fokus ke pelayanan Pelayanan. saja untuk Tuhan. Mm-mm. Jadi hamba Tuhan cukup. Iya. Ya, itu aja. Baik. Nah, saya sedikit mengingatkan ulang bahwa kita kan ini berbincang, ini kan malam hari ya Pak ya. Nah, di hari ini, tadi pagi, kita sama-sama kan Pak ya, ada pelayanan ke Pulau Nusa Kambangan, begitu Pak ya. Dan Bapak saya lihat begitu luasnya lah ya, bisa untuk dipercaya masuk ke sana ya, dan melayani, termasuk juga sahabat-sahabat pelayanan. Bagaimana itu bisa bermula ya Pak ya, sampai akhirnya Bapak, nah ini langsung menyenggol nih, ternyata tadi 2 tujuan kan ke sana ya, saya dan sahabat saya melayani di satu lapas, tapi Bapak juga masuk ke dalam pulau itu untuk menerima penghargaan ya Pak ya. Itu catatannya Pak ya. Nah, pertanyaan saya satu-satu Bapak jawab, bagaimana awal mula sampai akhirnya begitu luas ya dalam pelayanan di sana, dan bagaimana juga akhirnya bisa mendapatkan penghargaan tadi. Bapak saya bisa cerita satu-satu dulu Pak, silakan. Ya, untuk perjalanan misi itu kan luas ya. Kita ini menyentuh siapapun dan dimanapun. Ya. Ya, ke lapas, ya ke personel orang pribadi, Iya. dan juga ke tempat-tempat yang memang mereka butuh terang yang dari Tuhan ya. Kita garam dan terang yang harus menerangi. Khususnya ke lapas Nusa Kambangan. Ya, perlu bagaimana itu diketahui, awal mula dan perjuangannya? Itu sangat perjuangan ya untuk Sangat ya. karena dari rumah saya itu kan 1,5 jam kan Iya. untuk masuk ke lapas Nusa Kambangan. Dan perlu diketahui bahwa kami itu dengan usaha di rumah. Oh. Untuk menunjang misi, Ya. kami usaha, istri Bahasanya saya itu bisnis bikin kecil-kecilan. tempe. Bisnis kecil-kecilan. Iya, bisnis kecil-kecilan untuk mendukung pekerjaan itu. Bikin tempe. Bikin tempe dan mendoan. Nah, di tempenya pun tadi saya lihat Ya. dibungkus pakai daun Iya, pisang ya. pakai daun pisang. Ya. Ya, tidak pakai plastik. Dan Ya. puji Tuhan, itulah yang saat ini bagian itu menopang kami. Oh, baik dalam puji Tuhan. makan sehari-hari. Karena kami hari ini tidak ada donatur yang menentu. Oh. Artinya tidak ada donatur yang menentu yang bisa dipastikan setiap bulan. Ya. Tapi saya tadi pulang Pak, saya bersyukur. Ya. Untuk ke Nusa Kambangan ada orang yang digerakkan dari Jogja yang punya base itu. Oh. Tadi titip berkat 500 sama istriku. Oke. Dan saya jadi jawab terima kasih, dan dia sudah bilang, Pak, nanti setiap bulan kami akan bantu. Tergerak hati Tergerak ya. hati. Tuhan menggerakkan. Bahkan tidak pernah ketemu sama orangnya Iya. selama ini. Oke. Dan awal mula saya masuk Nusa Kambangan, Itu Bapak ikut orang dulu, ikut Iya. pelayanan dulu, atau Bapak merintis dulu sendiri? enggak, saya enggak merintis sendiri. Ikut dulu.
Jadi itu yayasan itu adalah miliknya Ibu Erni, orang Katolik ya, orang oke. Chinese. Oke. Itu yang pertama itu miliknya Pak dari Purwokerto ya, Pak Leman Jaya. Oke. Persadaku Merdeka dulu Ya, dari yayasan itu. ya. Lalu dia ganti, Bu Erni diganti Yayasan Kasih Tuhan. Sampai hari ini Yayasan Kasih Tuhan. Ya. Nah, waktu itu kami itu sering disuruh melayani, tapi ya hanya panggilan. Artinya Ya. hanya panggilan. Bapak diikut sertakan. Ya, ikut sertakan untuk melayani Ya. 1 bulan sekali, kadang-kala 2 bulan sekali, begitu awalnya. Ya. Lalu saya juga nggak ngerti, tiba-tiba Ibu Erni ini yang punya ketua yayasan ini pindah Jakarta. Oh. Dan tidak pernah ke Nusa Kambangan, dan mandat itu diserahkan saya. Oke. Begitu. Iya, iya, iya. Dimandatkan, diserahkan saya, Pak Hengki dari Purwokerto itu. Saya ngurusin Nusa Kambangan. Jadi bagian izin-izin yang ke Nusa Kambangan adalah kami. Siapapun yang mau bertamu Ya. bisa lewat kami. Bapak bantu ya. Saya akan bantu. Iya. Begitu. Nah itulah, dan untuk ke sana memang kami harus ambil waktu betul setengah hari lah paling enggak. Iya, iya. Karena berangkat pagi jam 6, ya. nanti pulangnya bisa jam 4, jam 3 sampai rumah. Ya. Dan itu biaya sendiri ya. Ya, ya. Jadi itu biaya sendiri. Prosesnya itu kan ada ya. nunggu kapal nyebrang Ya, ya. kapal itu naik kapal dari Lapas jam 8, nyebrang sekitar 20 menit. Ya. Sampai di Sodong, lalu kita oper mobil. Ya perjalanan setengah jam lah sampai Lapas. Lapas ya. Begitu ya. Di Lapas Nusa Kambangan itu ada 11 sampai 12 lapas ya. Dan itu ada tingkatannya ya, medium, minimum, ya, terus juga ada maksimum ya. Super maksimum itu high grade itu. Ya, dan saat ini yang bisa dilayani ada orang Kristennya adalah sekitar 6 lapas, 7 lapas. Ya hari ini, per hari ini, dan doakan ini sedang dibangun kapasitas 1.500 satu lapas. Ya. Jadi artinya Pak, sampai dengan kita bincang-bincang ini, Bapak sudah punya jadwal tetap ya? Jadwal saya tetap 1 minggu 4 kali Pak. 4 kali. Hari Senin sampai Selasa. Dan Bapak bebas datang bawa teman-teman pelayanan. Bebas Pak. Dalam tanggung jawab Bapak dan koordinasi Bapak. Yang penting jauh-jauh hari, 10 hari sebelumnya kirim KTP. Iya, iya, iya. Nah, itu lebih baik. Iya. Maksimal artinya ya itu minimal itu 5 hari lah. Ya, ini Pak lebih spesifik. Jadi ibarat kalau pelayanan ke sana kan di lapas ada ibadah tertentu hari begitu ya Pak ya, untuk warga binaan di sana. Nah, artinya kalau pelayanan ya Bapak ataupun tamu yang Bapak ajak, pelayanan utamanya ya bawakan firman ya Pak ya? Iya betul. Membawakan firman, kalau ada WL-nya langsung. Kalau ada musiknya ya musiknya nggak masalah. Oke. Tapi kalau nggak ada di sana sudah ada. Ya, dan saya tadi ngalami, Pak. Mereka yang main musik ya. Gitu ya, musiknya. WL-nya juga mereka ya. Tapi lebih baik kalau ada tamu yang sudah ada semua ya dialihkan. Iya. Biar anak-anak itu menikmati. Oke. Gitu. Ketika kita nyebrang dengan kapal lapas dan mulai masuk ke salah satu lapas, ya ada perjuangan lah menuju tempat itu ya. Bisa sepeda motor, bisa mobil ya, gitu ya Pak ya. Ya, dan puji Tuhan lah, atmosfer sukacita itu terasakan ya. Nah, sekarang Pak Samardi, tadi kan saya tanya ya, Bapak sudah begitu setia melayani di sana dan sangat luwes dengan pengurus resmi di sana ya Pak ya. Dan kita tadi sama-sama kembali ke sini dan Bapak tunjukkan itu ke saya tadi itu Pak, dan teman pelayanan dari Jakarta. Bapak dapat piagam penghargaan ya Pak ya. Iya. Baik, saya beri kesempatan Bapak untuk menunjukkan piagam penghargaan itu. Pak Pendeta Samadi, barusan saya sorot itu piagam penghargaan, dan Bapak boleh bercerita sampai Bapak bisa mendapatkan itu. Mari Pak, kesaksian hidup ini Pak. Ya, satu hal yang sangat
menyentuh hati saya untuk lebih semangat adalah hanya bentuknya penghargaan, harga benda mati. Ya. Ya, tetapi ini satu bentuk mereka itu menghargai jerih payah kita Iya, iya. sebagai seorang pelayan yang setia. Iya. Memenuhi tanggung jawabnya ketika kita punya jadwal pelayanan. Iya. Jadi kita berusaha memang hujan, panas, apapun itu kita tetap datang ke sana, Pak. Ya. Ya, untuk melayani anak-anak yang Dan di mereka sana. diam-diam menilai. Ya, dan mereka menilai dari lapas, kalapas, semua penghargaan ini diterima kan tidak mudah. Iya. Karena lewat seleksi yayasan yang masuk sana itu kan banyak, Pak. Iya, iya. Ya, tetapi puji Tuhan kita yang dapat piagam ini dari kementerian. Itu satu hal yang mereka ya mengapresiasi Iya, puji apa Tuhan, yang Pak. menjadi jerih payah kita untuk melayani jiwa-jiwa di sana yang butuh kekuatan, butuh support. Ya, mereka butuh pengharapan di dalam Tuhan. Gitu. Ya. Ya, mereka merasa terbantu dengan pelayanan kita. Ya. Karena anak-anak yang harusnya stres nggak stres, Ya. anak-anak yang harus putus asa nggak putus asa, kayak gitu, Pak. Anak-anak yang mereka itu kadang-kadang takut menghadapi masa depan, takut menghadapi di sana ternyata tidak takut. Ya, istilah anak-anak dari Pak Samadi ini maksudnya warga binaan. Warga di sana, binaan. Ya, Ya, oke. gitu. Sudah dipertegas ya, Pak. Iya, Ya? gitu ya. Baik. Jadi cerita sedikit, Pak. Menerima ini tanggal, hari, jam berapa supaya ada dokumentasi infonya menerima Iya. penghargaan ini. Di tempatnya mana? Silakan. Ya, saya menerima penghargaan ini sebetulnya tahun baru ya. Oh, tahun baru. Kemarin. Iya, iya, Ya, iya. saya sudah ditelepon. Oh. Tapi karena kami masih dalam dunia pelayanan misi, Oh, kami bilang bahwa nanti tanggal 8 saya siap ya. meluncur ke sana. Ya, ini hari Nah, tanggal 8. ini hari ya saya meluncur ke sana dan puji Tuhan itu memang sebetulnya bukan jadwal kita hari Kamis. Ya. Khusus untuk jadwal kita dikhususkan Oke. untuk saya melayani di sana dan terima penghargaan karena jadwal sana itu hari Selasa. Gitu ya. Ya. Jadi tadi ini di satu ruangan di kantor lapas ya, Pak? Iya, Ya? di kantor lapas. Nama lokasi daerah apa tadi? Ngaseman. Apa? Ngaseman, Iya. lapas Ngaseman. Ngaseman ya. Ini lapas Ngaseman. Bapak bertemu dengan pimpinan di situ ya? Ya, ya tadi saya terima kasih buat penghargaannya. Ya, ini membuat lebih semangat, Ya. ya lebih sungguh-sungguh, Ya. lebih memperhatikan Ya. anak binaan yang ada di sana. Ya. Ya, dan anak-anak juga sangat senang sekali tadi ya, saya lihat tuh senang sekali ya, Ya. seorang hamba Tuhan diberi penghargaan kan langka itu. Iya. Ya, langka yang kalau pemerintahan itu udah biasa kan penghargaan, tapi kalau pelayan Tuhan itu langka, jarang gitu loh. Saya baru kali ini saya melayani bertahun-tahun dapat Berarti penghargaan. Bapak kaget ya? Kaget juga gitu ya. Karena baru kali ini aku dapat penghargaan. Wah, ini satu perhatian Betul. yang menurut saya ya perhatian khusus lah begitu. Iya. Gitu ya. Puji Tuhan lah itu ya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan juga ini. Iya. Yang perlu disyukuri. Ya, begitu. amin, amin, amin. Baik, Pak, cerita tentang piagam selesai. Apa perjuangan selanjutnya Pak Pendeta Samadi di dalam kaitannya pelayanan khusus yang Bapak lakukan selama ini? Apa perjuangan selanjutnya? Apa kerinduan selanjutnya? Silakan, Pak. Kami kerinduannya tetap, walaupun kita ibaratnya saat ini dikatakan ya belum banyak, tapi menurut ukuran manusia ya sudah agak lumayan ketika 7 gereja kan. Tetapi itu tidak menjadikan kepuasan. Ya. Itu tidak menjadikan satu alasan untuk kendor. Ya. Kita tetap akan berjuang penginjilan. Misi. Misi. Kita akan masuk. Ya, walaupun untuk itu ya tantangannya berat karena kita menghadapi serigala, harimau. Okay. Walaupun harimau ompong. Tapi itu mengaum-ngaum, mengancam apa? Karena kami pernah di demo, kami pernah didatangi jam 10 malam, kami pernah di demo bangun gereja sampai di demo berapa kali saja, dibawa ke lurahan, dibawa ke kecamatan. Ya, saya pernah mengalami. Ya, itulah sebuah hal yang membuat kita ini apa ya, semangat, bukan kendor, bukan takut, tapi semangat. Ya.
bahwa target itu hanya satu. Kalau hati Tuhan dibuka, di situ hanya ada satu, jiwa-jiwa. Yesus hadir ke dunia itu sampai rela berkorban, mengosongkan diri. Kalau di Filipi 2 itu 5 sampai 11 itu menjadi manusia, menderita sampai mati kan hanya pikirannya hanya jiwa. Bukan mikir dan harta. Dia sudah punya segala kekayaan. Bukan jabatan, dia sudah tertinggi kok jabatan. Tapi dia mengosongkan diri. Itu hanya mikirin jiwa. Kenapa kita tidak masuk ke pikir? Makanya Tuhan ngajarin kita kan, hendaklah engkau sehati sepikir. Punya pikiran perasaan seperti Yesus. Yaitu apa? Merasa sedih. Bukan karena tidak punya uang. Merasa sedih ketika orang-orang yang belum diselamatkan itu tidak selamat. Orang-orang yang belum mengenal Yesus itu tidak mengenal. Orang-orang yang belum percaya itu tidak percaya. Tidak mendengar bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Kalau dalam Yohanes 17 ayat 3 di sana. Inilah hidup kekal itu, yaitu orang yang mengenal satu-satunya adalah Yesus Tuhan. Saya punya kesaksian satu ya. Silakan. Dan kita ini tersiok-siok sama sekali. Terus deh, satu saat saya nangis, Tuhan, aku mengasihi desa ini. Aku mau ingin jadi berkat di desa ini. Hanya lewat apa saya juga nggak tahu. Satu saat saya pas mau layat seorang pendeta, saya di terminal loh. Ada telepon seorang pendeta Bandung, memperkenalkan diri, Pak, saya pendeta ini, Pak, saya ingin datang ke tempatnya Bapak dan saya ingin memberkati pelayanan Bapak. Lewat apa, Pak? Saya dapat nomor ini, saya tanya, Bapak dapat nomor dari siapa? Dari seseorang hamba Tuhan. Ternyata, Pak, waktu itu anugerah Tuhan, pengobatan gratis di desa itu, Pak. Yang datang itu anggaran 400, yang datang 600, Pak. Kehabisan obat. Anugerah Tuhan. Itu kita yang habisnya obat didoakan, Pak. Saya tawarkan, apa mau sembuh tidak lewat obat? Mau. Akhirnya kita tumpangi tangan satu-satu. Tapi Bapak perlu tahu, ada proses waktu itu yang mau gagalkan, Pak. Yaitu prosesnya apa? Di Bandung itu nggak ada dokternya. Waktu itu dokternya lari ke Merapi semua, Pak. Ada ini bencana. Bencana. Saya kesusahan cari dokter. Hari Sabtu saya nggak dapat dokter. Nggak ada dokter. Akhirnya saya ingat ada mantri 2 pensiunan, puskesmas, mantri, dan sudah tua-tua pensiun. Itu yang tak bawa, Pak. Tapi puji Tuhan, menolong ya. Berkat menolong. Jadi, dan ternyata, Pak, saya tanya sama Pak Pendeta itu, kenapa Bapak kok mesti di Cilacap, bukan daerah lain? Dia cerita, Pak, waktu kita doa temisi di gereja, kita sedang penyembahan, hanya diarahkan Cilacap, Cilacap, tapi saya nggak tahu Cilacapnya itu kemana. Yang sedang pergumulan, yang sedang butuhkan. Akhirnya saya tanya-tanya teman-teman, akhirnya ngarahkan di Bapak. Saya dikasih nomor Bapak. Pak Samadi. Ceritanya seperti itu, Pak. Dan akhirnya memberkati batik, perangkat-perangkat desa kita berkati semua. Alat-alat kematian yang untuk kematian ngubur apa-apa, ada linggis, ada cangkul, ada apa, kita bantu semua. Dan pakaian-pakaian bekas, Pak, waktu itu kita drop. Jadi setiap langkah kita, ketika kita mau melangkah bersama Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita ini sendirian dan dengan tangan hamba. Tapi diperlengkapi. Itulah ya yang membuat kami itu semangat terus. Terakhir, Pak, apa pesan Bapak untuk keluarga-keluarga Kristen ya yang menonton YouTube ini, kaitannya dengan semangat menyampaikan kabar baik, kesaksian hidup, pesan singkat saja. Harapan saya adalah, mari setiap orang yang sudah percaya Yesus, kau harus sampaikan siapa Yesus itu kepada dunia ini, kepada banyak orang. Jangan takut menyampaikan kepada siapapun.
Jangan takut menyampaikan berita Injil itu kepada siapa saja. Ya. Itu aja. Baik. Supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Ya. Dan kita benar-benar murid Kristus yang siap diutus. Seperti Yesus katakan, ini aku, utuslah aku. Ya. Itu terakhir. Baik, Pak Pendeta Samadi, bersama saya jurnalis senior Bung Temadi Putra di teras rumah Bapak di Cilacap ini. Malam-malam kita sudah berbincang, berbagi kesaksian, berbagi semangat pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Samadi, semangat selalu, penuh hasil di dalam Tuhan Yesus, karya-karya yang menyenangkan hati Tuhan ya Pak ya. Iya. Terima kasih, salam, kita salaman Pak. Salam Ya, Pak. puji Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Amin. buat kedatangan di Cilacap, Ya. buat ikut melayani di Nusa Kambangan. Amin. Jerih payahnya tidak pernah sia-sia Yes. di dalam Tuhan. Amin Pak. Amin. Oke.